semua, selamat datang kembali di channel aku, Belajar Bersama, tempatnya belajar, asik dan menarik. Di video kali ini, aku mau nge-share tentang soal dan pembahasan lengkap SKB Tenaga Kesehatan tentang narkotika. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya, di-like, di-komen juga. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih ya yang udah subscribe. Langsung saja kita ke materi dan pembahasannya. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1 itu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau regensia untuk laboratorium. Contohnya, PP somniferum L, opium mentah atau massa, tanaman ganja, tanaman koka atau kokain, amfetamina atau metamfetamina. Narkotika golongan 2 dan 3, dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu, dokter dapat memberikan narkotika golongan 2 dan 3 yang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis sesuai dengan perundang-undangan. Contoh narkotika golongan 2 adalah fentanil, hidromorfon, morfin, petidin, sulfentanil, dan oksikodon. Contoh narkotika golongan 3, kodein, hidrokodenia, propiram, buprenorfina. Permenkes nomor 20 tahun 2018 itu yang mengatur perubahan tentang penggolongan narkotika. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, yaitu suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, contohnya prolamfetamin, etiksiklidin, etiptramina, katinon, dan mekatinon. Psikotropika golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya amitriptyline, metilphenida, dan secobarbital. Psikotropika golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya amobarbital, pentobarbital, dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya alprazolam, diazepam, phenobarbital, clobazam, flurazepam, dan zolpidem. Itu diatur dengan Permenkes nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika. Prekursor PP nomor 44 tahun 2010, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terampil dalam undang-undang. Ya, jenis-jenis prekursor ada 2, tabel 1, tabel 2. Nanti teman-teman boleh pause ya untuk membaca tabel-tabelnya, tabel 1 dan tabel 2. Ya, kita masuk ke soal latihan yang pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi golongan A 1 dan 2, B 1 2 3, C 1 2 3 4, D 1 2 3 4 5, atau E 1 2 3 4 5 6. Ya, jawabannya cukup jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah B 1 2 dan 3. Nomor 2, golongan narkotika yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah A. golongan 1, B 2, C 3, D 4, atau E 5. Ya, jawabannya adalah A. golongan 1. Nomor 3, petidin atau meperidin hidroklorida adalah anti nyeri yang termasuk dalam narkotika golongan A1, B2, C2 dan 3, D3, atau E1 dan 2.
Ya, jawabannya adalah B, golongan 2. Nomor 4, morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Morfin tidak boleh diminum tanpa resep dokter karena merupakan jenis narkotika golongan A1, B2, C3, D4, E5. Ya, jawabannya adalah B, golongan 2. Nomor 5, narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atas izin A. Presiden, B. Menteri, C. DPR, D. Dinas Kesehatan, atau E. Kepolisian. Ya, jawabannya adalah B. Menteri. Nomor 6, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan disebut A. Narkotika, B. Psikotropika, C. Zat aditif, D. A dan B benar, atau C. A, B, dan C salah. Ya, jawabannya adalah A. Narkotika. Sesuai dengan yang di materi awal tadi ya teman-teman. Nomor 7, psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan adalah A. Psikotropika golongan 1, B. golongan 2, C. golongan 3, D. golongan 4, atau E. golongan 5. Ya, jawabannya adalah D. Psikotropika golongan 5. Sudah jelas ya di awal materi tadi teman-teman. Nomor 8, berikut ini psikotropika yang sering disalahgunakan adalah A. Amfetamin, B. Ekstasi, C. Sabu, D. Obat penenang, atau E. Semua benar. Ya, pasti kalian semua udah tahu ya teman, jawabannya pasti E. Semua benar. Nomor 9, yang termasuk psikotropika golongan 4 adalah A. Ekstasi dan sabu, B. Amfetamin, C. Pentobarbital, D. Pentazocin, atau E. Diazepam, bromazepam, dan fenobarbital. Ya, jawabannya adalah E. Diazepam, bromazepam, dan pentobarbital. Teman-teman pasti udah tahu ya. Nomor 10, Peraturan Menteri yang mengatur tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi adalah A. Permenkes nomor 3 2015, B. Permenkes nomor 4 2015, C. Permenkes nomor 5 2015, D. Permenkes nomor 6 2015, atau E. Permenkes nomor 7 2015. Ya, jawabannya adalah A. Permenkes nomor 3 tahun 2015. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya soal dan pembahasan kita tentang narkotika. Juga tadi materinya udah kita lampirkan. Di sini juga nanti akan saya lampirkan sedikit tentang pasal-pasalnya. Tapi saran saya, teman-teman boleh baca lebih dalam lagi di rumah. Boleh dari buku, boleh dari internet. Teman-teman boleh lihat pasal-pasalnya juga dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, pasal berapa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga kalian lulus dan dilancarkan menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video berikutnya.